bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada lagi kendala. Oke. Oke, nah, tadi pertanyaan Ibu adalah mengenai senyawa ion. Ya, senyawa ion. Senyawa ion itu terbentuk dari unsur apa aja, Nak? Senyawa ion, ya, Valdi? Logam dan non-logam. Iya, bagus, logam dan logam. Contohnya ini, misalkan CaS. CaS itu kan Ca itu kalsium logam, S itu non logam. Maka bagaimana proses pembentukannya? Nah, jadi kita konfigurasikan dulu ya. Ca20 sama si S 16. Nah, maka ini dia 28. 28. Oke, yang ini 286. Nah, kan udah diajari tuh, kalau menurut teori kestabilan, elektron valensi itu harus sama dengan 8. Maka ini supaya 8, dia membuang 2, kan? Berarti dilepasnya 2 elektron. Kalau melepas 2 elektron, berarti membentuk ion apa? Ion positif, Bu. Ca2 positif. Ya. Nah, sedangkan yang ini, supaya stabil, dia harus menangkap 2 elektron. Ya, 2 elektron. Atau membentuk ion S2 negatif. S2 negatif. Iya, bagus. Nah, jadi karena ada gaya elektrostatis, tahu gaya elektrostatis, terjadi gaya tarik-menarik. Ya, gaya elektrostatis, satu yang bermuatan positif, satu bermuatan negatif, maka terbentuklah senyawa CaS. Nah, atau senyawa ionik. Senyawa ionik itu selalu keadaan padat, makanya dikatakan dia suatu senyawa kristal ionik. Nah, itu dia. Paham ya, Valdi? Oke, nah. Jadi pembentukan senyawa kristal ionik ya nggak hanya si CaS, siapa lagi NaCl pun itu merupakan senyawa kristal ionik ya. NaCl, pokoknya senyawa garam yang lainnya, apa MgSO4 ya dan lain-lain. Ini merupakan senyawa kristal ionik. Perhatikan coba garam. Garam bentuknya kristal kan? Nah, karena dia oke. Ini kenapa lagi wifi-nya ya Allah? Ini kok dia lagi. Halo, Nak. Kedengar suara Ibu? Kedengaran, Bu. Oke, tadi putus ya. Nggak ngerti lah Ibu gimana wifi sekolah ini. Ya. Oke, perhatikan. Nah, jadi kalau misalkan siklus Born-Haber, nah ini apa? Ini merupakan tahap-tahap di mana terjadi proses pembentukan senyawa ion beserta perubahan entalpi. Jadi di sini ada katanya entalpi. Nah, entalpi itu apa? Nah, entalpi itu sama dengan kalor atau energi. Nah, yang menyertai setiap proses-proses tersebut. Nah, jadi gini nih. Jadi kita ambillah senyawa contohnya adalah LiF. LiF itu apa? Litium, fluorida kan? Ini merupakan salah satu senyawa ionik, ya kan? Senyawa ionik. Maka ya siklus Born-Haber-nya bisa kita buat. Ini Ibu buat agak ya kurang lurus. Nah, ini adalah graf siklus Born-Haber. Duh, mati lagi dia. Oke, Valdi, kedengar lagi suara Ibu? Halo. Halo, Valdi. Oke, kedengar suara Ibu ya? Kita lanjut lagi. Ini ya ampun nggak paham lah dengan masalah wifi-nya. Nah, contohnya adalah LiF. Jadi LiF ini, oke, kita buat proses pembentukannya itu kan dari ini ya, dari perhatikan dari senyawa Li solid ditambah setengah F2 gas ya. Oke.
Jadi enggak ini ya jadinya ya, terputus-putus kayak gini. Jadi LiF itu terbentuk dari reaksi Li solid ditambah setengah F2 gas. Nah, jadi siklus Born-Haber ini adalah siklus yang menentukan proses terbentuknya senyawa ionik. Nah, jadi yang pertama adalah ketika si LiF itu terbentuk dari Li solid ditambah dengan setengah F2 gas. Oke, jadi reaksi entalpi perubahannya itu dikenal dengan entalpi pembentukan atau delta HF ya. Oke, nah yang kedua nak ya, kalau dia ada solid, nah yang solid ini harus diubah menjadi gas. Oke, perubahan dari wujud zat padat menjadi gas itu disebut dengan apa nak? Menyub. Iya, menyublim. Maka namanya adalah delta H sublimasi. Nah, yaitu mau mengubah Li solid menjadi Li gas. Nah, selanjutnya setelah Li yang berwujud gas tadi, kita reaksikan dengan setengah F2 yang udah berwujud gas sekian. Ya kalau yang udah gas ya udah, nggak usah kita ubah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu yang ini kan masih dalam keadaan unsur diatomis. Kita perlu atomisasi. Atomisasi itu berarti artinya mengubah menjadi bentuk atom, yaitu setengah ya, F2 ya atomisasi yaitu F2 kita ubah menjadi 2 atom F gas. Maka nanti berubah menjadi Li gas ditambah 2F ya. Sorry, atom F. F gas. Nah, oke, selanjutnya untuk berubah menjadi ion ini harus kita ionisasikan. Ini delta H tahap 2 ya. Delta H tahap 2. Nah, ini harus kita ionisasikan. Berarti ini adalah delta H tahap 3, yaitu reaksi ionisasi. Nah, reaksinya adalah Li gas. Kalau dia mau berubah jadi ion gimana? Berarti ini harus melepaskan satu elektron ya. Satu elektron. Nah, maka berubahlah jadi ion. Maka reaksinya Li positif 1 gas ditambah F gas. Nah, oke. Nah, selanjutnya kan bukan hanya Li positif aja yang harus dirubah, F juga harus dirubah kan. Maka ini reaksinya menjadi yaitu ionisasi juga, yaitu delta H tahap 4. Reaksinya adalah ionisasi si F gas. Nah, kalau dia mau membentuk elektron berarti menangkap karena mau membentuknya negatif. Berarti harus menangkap elektron kan, berarti F min gas. Nah, sehingga semuanya udah berubah menjadi bentuk ion. Li positif gas ditambah F min gas. Nah, sehingga kalau udah seperti ini, nah ya, dia bisa langsung membentuk apa? Membentuk si senyawa LiF solid. Nah, jadi proses pembentukan dari ion menjadi senyawa padat kristal itu namanya dia memerlukan energi yaitu delta H tahap yang terakhir yaitu tahap 5. Nah, ini namanya adalah energi Kisi. Jadi energi Kisi itu adalah energi yang diperlukan, energi yang dibebaskan, ketika suatu ion ya pada saat ion gas bergabung membentuk senyawa kristal ionik. Paham Ripaldi? Halo? Paham nak?
Halo Rivaldi. Ini Ya, kumat Bu. lagi. Oke, paham ya? Oke, dijawab ya nak ya. Nanti ibu nggak tahu ini jaringan atau emang siswanya yang nggak jawab. Oke, nah jadi untuk keseluruhan delta H-nya tinggal jumlahkan aja ini. Delta H. Ya, tapi ingat nak, kalau dia tanda panahnya ke atas itu delta H-nya dijumlah. Kalau tanda panahnya ke bawah itu delta H-nya dikurangi. Ya, maka untuk membentuk senyawa LIF dia gini nih. Jadi delta H ini tahap 1 yaitu delta H apa? Sublimasi. Ditambah delta H tahap 2 yaitu delta H atomisasi ditambah delta H tahap 3 yaitu delta H ionisasi si Li ya, Li. Kemudian nah tanda panahnya kan ke bawah nih, dikurang jadinya yaitu dikurang delta H ionisasi si F. Nah, dikurang lagi yaitu delta H yang terakhir yaitu delta H energi kisi. Nah, mereka kalau dijumlahkan semua hasilnya harus 0. Paham, Nak? Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita bahas mengenai energi kisi. Nanti akan Ibu kasih contoh lain lagi. Energi kisi. Energi kisi itu apa? Tadi kan kalau energi kisi yang ini tadi ini dia. Inilah energi kisi. Energi ketika suatu ion-ion dalam wujud gas bergabung membentuk apa nak? Senyawa kristal ion. Oke, nah jadi kalau dia semakin mudah bergabung, maka semakin besar energi kisinya. Ya, kalau ingat kalau semakin mudah bergabung, maka energi kisinya makin besar. Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya energi kisi yaitu jari-jari dan muatan ion. Jari-jari yang gimana? Nah, jadi kalau jari-jari ya, kalau jari-jarinya itu kecil, berarti dia akan semakin mudah disusun membentuk iya senyawa ion. Nah, ya. Jadi kalau jari-jarinya kecil, dia semakin mudah disusun untuk membentuk senyawa ion, berarti energi kisinya gimana? Makin besar atau makin kecil? Makin besar. Besar. Oke, bagus. Nah, kemudian kalau muatan. Nah, kalau muatan itu kan berhubungan dengan muatan positif, muatan negatif ya kan? Kalau semakin besar muatan positifnya, maka makin mudah dia disusun untuk membentuk ion. Kenapa? Karena dia semakin bersifat elektropositif, maka energi kisinya makin besar. Tetapi kalau muatannya negatifnya juga makin besar juga energi kisinya. Nah, tapi contohnya seperti ini ya, misalkan gena Ca2 positif sama si Na positif. Oke, sorry. Yang Mg ya, sorry ya. Ini Mg. Oh, sama-sama. Apa contohnya ya? Nah, misalkan ini. Contoh MgCl2 dengan NaCl. Siapakah energi kisinya yang paling besar? Nah, lihat. Ini kan sama-sama Cl, maka penentunya bukan dari mereka, tapi siapa? Mg dan Na. Oke, nah. Faktor apa yang bisa kita jadikan? Tadi ada 2, yaitu jari-jari sama muatan. Nah, muatan Mg berapa, Nak? Mg muatannya berapa? Mg positif? 2 negatif. Positif, Bu. 2 positif. Positif. Na? Na 1 positif, Bu. Positif 1. Oke, maka energi yang paling mudah disusun membentuk senyawa ion yang mana? Yang Mg, Bu. Mg ya kan? Maka energi kisi dia lebih besar dibandingkan dengan Na. Oke, nah sekarang ini MgCl2 sama MgS2 sama-sama Mg nih, tapi perbedaannya ini Cl, ini atom S. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berarti faktor apa ini? Faktor jari-jari kah? Hah? Faktor jari-jari atau faktor muatan, Nak? Faktor muatan, Bu. Faktor muatan. Cl berapa muatannya? Bu. Min? Cl muatannya
-1 negatif, Bu. Iya, -1. Kalau S muatannya? Minus? -1, Bu. -1. In aja, S itu, Nak, berada pada golongan S 6. -2. Golongan 6. Berarti elektron S -2. valensinya adalah 6, ya kan? Maka untuk Iya, Bu. stabil perlu berapa elektron? Perlu 2, Bu. Maka membentuk ion 2 negatif. Negatif. Nah, iya, berarti negatif 2. Nah, negatif 1 sama negatif 2, siapa yang lebih negatif? Paling negatif. Negatif 2, Bu. Iya, berarti energi kisik ini lebih besar. Jadi gini, Nak, kalau di sesama muatan positif, cari yang paling positif. Kalau sesama muatan negatif, cari yang paling negatif. Paham? Paham, Bu. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke siklus Born-Haber nih. Ini kan enak nih yang contohnya yang dia LIF, artinya yang kalau diuraikan jadi Li positif, F negatif. Nah, gimana kalau misalkan yang seperti ini, Ca F2 misalkan, CaF2. Nah, ini kalau diionkan jadi apa, Nak? Ca Jadi 2 positif Ca positif, tambah F1 negatif. ya, 2 Tambah F F2 negatif. negatif. Nah, ya, berarti nanti menuliskan siklus Born-Haber-nya kalau dia Ca2 positif, berarti dia ada 2 reaksi ionisasi Ca. Nah, jadi untuk reaksi ionisasi pertama, nah jadi Ca yang gas itu dia harus melepaskan elektron pertama dulu. Ya kan? Kalau melepaskan elektron pertama, berarti dia akan membentuk muatan 1 positif, benar nggak? Benar ya? Benar, Bu. Oke. Kemudian berikutnya ini gas. Nah, si Ca positif yang tadi dia harus melepaskan elektron yang kedua, berarti membentuk muatan berapa, Nak, di sini? 2 Muatan positif. 2 positif. Nah, maka ini ada 2 nanti reaksi ionisasinya. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi tugasnya udah Ibu buat itu di psikologi ya. Membuat siklus Born-Haber dari senyawa. Nah, ini satu aja itu, Bu. Oke, maka silakan nanti rival dikerjakan. Kalau belum paham, tolong tanya Ibu ya, WhatsApp aja nggak apa-apa. Oke? Oke, Bu. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu materi kita, nanti PPT-nya akan Ibu share di psikologi. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.